atau macam-macam berwala kepada orang-orang kafir. Ingat, kalau saya katakan berwala itu cinta. Ya, itu apa? Cinta. Hukum mencintai orang kafir. Hukum membela orang kafir. Hukum menolong orang kafir. Hukum ingin selalu dekat dengan orang kafir. Hukum menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai orang yang disediakan tempatnya di depan, disediakan jalan untuknya. Apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 4 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian, yaitu mempelajari matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita membahas An-Naqidhu Tsamin, pembatal keislaman yang ke-8. Qala al-Imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, wad dalilu qauluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Pembatal keislaman yang ke-8, berkata Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah 51 sebagai dalil yang dibawakan oleh penulis, yaitu barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 16, ayat 6. Ahibati, surat Al-Maidah ayat 51 maksud saya. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Makna dari pembatal ini adalah permasalahan yang pertama yang akan kita bahas, makna dari pembatal ini. Penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menginginkan untuk menjelaskan kepada kita bahwa membantu orang-orang kafir yang tidak beragama Islam memerangi kaum muslimin, baik itu menolong mereka, menjadi pemberi bantuan untuk mereka, maka ini adalah sebuah kekufuran akbar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik itu dengan cara bergabung dengan mereka atau menolong mereka dengan harta, senjata, ataupun dengan keterangan-keterangan, informasi-informasi yang bisa menyelakakan kaum muslimin. Maka perbuatan ini kekufuran akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Dan menolong orang-orang kafir atau orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin termasuk dari perbuatan loyal terhadap orang-orang kafir, dan termasuk dari sikap pengkhianatan terhadap Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman. Pelakunya berhak mendapatkan murka dari Allah dan siksa yang pedih. Allah berfirman akan hal ini dalam surat Al-Maidah ayat 80-81. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Yang artinya engkau melihat kebanyakan dari mereka berwala kepada orang-orang yang kafir. Berwala kepada orang-orang yang kafir. Wala di dalam bahasa Arab ada berbagai macam makna. Secara bahasa, wala artinya al-mahabbah, an-nusrah, al-qurb, rasa cinta, rasa pembelaan, dan rasa kedekatan. Maka membela, menolong orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin, ini adalah berarti berwala kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Wala artinya secara bahasa memiliki rasa cinta, rasa dekat, dan ingin selalu menolong. Engkau melihat kebanyakan dari mereka berwala kepada orang-orang kafir, menjadi penolong, mencintai orang-orang kafir. Sungguh sangat buruk apa yang telah mereka perbuat untuk diri mereka sendiri, yaitu Allah murka atas mereka dan mereka kekal abadi di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka beriman kepada Allah,
kepada Nabi Muhammad SAW, kepada apa yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir musyrik sebagai wali, sebagai orang yang dicintai, orang yang ditolong, orang yang ingin selalu dekat dengannya. Akan tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Ayat ini dengan tegas menjadikan mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang berwala kepada orang-orang kafir. Ingat, wala artinya adalah rasa cinta, rasa ingin dekat, selalu menolong. Maka orang-orang seperti ini mendapatkan murka Allah. Dan di akhirat kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa orang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berwala kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang berwala kepada orang-orang selain Islam, maka dia adalah orang-orang fasik, yang artinya orang yang melakukan dosa besar dengan sengaja, dan mereka adalah orang-orang munafik akbar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat tadi surat Al-Maidah ayat 80-81 adalah menceritakan tentang orang-orang yang berwala kepada orang-orang kafir, maka begitu juga berwala kepada orang-orang musyrik, maka hukumnya sama. Yang berwala kepada orang-orang musyrik juga hukumnya sama. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51 yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani, orang musyrik, wali sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai wali sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Dan siapa saja yang menjadikan mereka sebagai wali, siapa saja dari kalian yang berwala kepada mereka, maka sesungguhnya ia dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Lihat ayat ini baik-baik. Surat Al-Maidah ayat 51. Dan ini ayat yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil bahwa menolong orang kafir untuk memerangi orang-orang muslim hukumnya syirkun akbar, kufrun akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Allah berfirman mengabarkan larangannya. Janganlah orang-orang beriman menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Sebagai wali. Wali di sini adalah maksudnya orang yang dicintai, orang yang selalu ingin dekat dengannya, dan orang yang selalu ingin ditolong. Dan siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, yang cinta kepada mereka, yang ingin selalu dekat dengan mereka, yang menolong mereka, maka sesungguhnya ia adalah bagian dari mereka. Kata-kata sesungguhnya ia adalah bagian dari mereka ini kekufuran. Sesungguhnya orang Islam yang berwala
kepada orang kafir atau orang musyrik. Orang Islam yang menjadikan orang kafir, orang musyrik sebagai wali, maka ia bagian dari mereka. Ia, orang muslim ini bagian dari orang kafir dan orang musyrik tersebut. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, menolong orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Mengapa dia mengeluarkan dari agama Islam? Menolong orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Mengapa mengeluarkan dari agama Islam? Karena ini bertentangan dengan akidah al-wala dan al-bara. Saya ulangi, di sini poin pentingnya. Menolong orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin, maka mengapa dia membuat atau menjadikan seorang muslim sebagai seorang kafir akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam? Karena perbuatan ini bertentangan dengan akidah al-wala dan al-bara. Karena perbuatan ini bertentangan dengan akidah al-wala dan al-bara. Apa itu akidah al-wala dan al-bara? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Syaitan. Beliau mengatakan, muwafaqatul abdi li rabbih fima yuhibbuhu wa yardahu minal aqwali wal af'al wal i'tiqadat wal zawat, wa yalzamu min dhalika al mahabbatu wan nusratu lillahi wa li rasulihi wa dinihi wa ammatil muslimin. Wa yutlaqul wala 'ala al-mirathi alladhi yastahiqquhu al-mar'u bisababi 'itqi shakhsin fi milkihi aw bisababi 'aqdil muwalat. Wal muradu huna al-ma'na al-awwal fa mahallul wilayah al-umurul mahbubah lillahi subhanahu. Perhatikan baik-baik. Al-wala, saya ulangi tadi ya. Mengapa memerangi kaum muslimin, mengapa menolong orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin, mengeluarkan dari agama Islam, kekufuran akbar? Karena perbuatan ini bertentangan dengan akidah al-wala dan al-bara. Apa itu al-wala dan al-bara? Al-wala dan al-bara, al-wala adalah seorang hamba menyetujui apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang mengkonsekuensikan dia mencintai Allah dan membela Allah dan Rasulullah serta agama Islam dan seluruh kaum muslimin. Saya ulangi, al-wala artinya adalah seorang hamba menyetujui apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhainya, baik berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang mengakibatkan dia mencintai dan menolong Allah, Rasulullah, agama Islam, dan seluruh orang-orang muslim. Itulah akidah al-wala. Menyetujui apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah
berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, dan hal itu melazimkan, mengkonsekuensikan, mengakibatkan ia mencintai dan menolong Allah, Rasulullah, dan agama Allah serta orang-orang beriman. Itulah aqidah al-wala. Sedangkan aqidah al-bara, secara bahasa al-bara artinya at-taba'udu minasyai' wa muzayalatuhu wa inqita'ul ismah. Al-bara artinya menjauhkan diri dari sesuatu dan memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan. Ini al-bara secara bahasa. Yaitu menjauhkan diri dari sesuatu dan memutuskan hubungan. Adapun al-bara secara istilah syariat adalah muwafaqatul 'abdi rabbahu fima yaskhatuhu wa yakrahuhu minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadat wal zawat wa yalzamu min dhalika al-bu'd wal bughd wal 'adawatu li a'da'illahi wa rusulihi wal mu'minin. Famahallul bara li umuril makruhati lillah. Al-bara adalah seorang hamba menyetujui Allah di dalam apa saja yang dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Baik berupa ucapan, perbuatan, keyakinan. Yang melazimkan seorang hamba menjauhi, membenci, memusuhi musuh-musuh Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Itulah yang disebut dengan al-bara. Saya ulangi ya. Seorang hamba menyetujui apa saja yang dibenci oleh Allah. Kalau dibenci oleh Allah, maka hamba ini juga ikut membenci. Seorang hamba menyetujui apa saja yang dibenci oleh Allah. Apa saja yang dimurkai oleh Allah. Baik itu ucapan, perbuatan, atau keyakinan hati. Ini melazimkan untuk menjauhi, memusuhi, memurkai musuh-musuh Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Musuh orang-orang beriman siapa? Orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap wala adalah membenci orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya membenci orang-orang yang menentangnya. Itulah al-bara dan itulah al-wala. Kalau Bapak Ibu ingin ringkasnya, keyakinan al-wala adalah loyal, cinta kepada Allah, Rasulullah, agama Islam, dan orang-orang beriman. Kemudian keyakinan al-bara adalah disloyal, benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah, oleh Rasulullah, dan oleh orang-orang beriman. Itulah keyakinan al-wala dan al-bara. Dan pembatal keislaman ini, mengapa dia menjadi pembatal? Karena bertentangan dengan akidah al-wala dan al-bara tadi. Bisa dipahami ya? Karena bertentangan dengan akidah al-wala dan al-bara tadi. Perlu diyakini keyakinan al-wala dan al-bara adalah pokok
yang paling agung dari keyakinan Islam. Salah satu pokok yang paling agung dari akidah Islam. Ini kayak akidah al-wala dan al-bara. Bahkan ada perkataan para ulama, beliau mengatakan di antaranya perkataan Syekh Hamad bin Atiq di dalam kitab Sabilun Najah, فَأَمَّا مُعَادَاتُ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ ذَلِكَ. Memusuhi, membenci orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan akan hal itu. Wa akkada ijabah, dan menekankan kewajibannya. Wa harrama muwalatihim wa shaddada fiha, dan Allah telah mengharamkan berwala kepada mereka, orang kafir, orang musyrik. Dan Allah menekankan akan hal itu. Haram berwala, cinta, menolong, ingin selalu dekat dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Hatta sampai-sampai annahu laysa fi kitabillahi hukmun hakama fihi minal adillah akthara wala abyana min hadzal hukm ba'da wujubi tauhidi wa tahrimi dhiddihi. Lihat, subhanallah. Sampai-sampai tidak ada di dalam Al-Quran Allah menyebutkan hukum yang lebih banyak dalilnya, lebih jelas hukumnya dibandingkan hukum wala dan bara. Setelah Allah menyebutkan tentang kewajiban bertauhid dan haramnya melakukan kesyirikan. Jadi maksud saya adalah keyakinan al-wala dan al-bara ini akidah yang paling agung dalam agama Islam. Setelah akidah wajib bertauhid dan diharamkan kesyirikan, maka keyakinan paling agung adalah al-wala dan al-bara. Itulah maksud daripada pembatal keislaman yang ke-8 ini. Menolong orang kafir, orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Ini adalah kekufuran, mengeluarkan dari agama Islam. Apa sebabnya tadi? Karena bertentangan dengan akidah al-wala dan al-bara. Apa itu akidah al-wala dan al-bara? Nah, apa itu akidah al-wala? Mencintai dan meridai apa yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Dan melazimkan akan hal itu adalah mencintai dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah, Rasulullah, agama Islam, dan orang-orang beriman. Kelaziman dari itu adalah membela, mencintai Allah, Rasulullah, agama Allah, dan orang-orang beriman. Ini adalah akidah apa? Al-wala. Adapun akidah al-bara, membenci apa yang dibenci oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Melazimkan akan hal ini, membenci apa yang dibenci oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Itulah akidah apa? Al-bara. Sudah azan? Baik. Sekarang permasalahan kedua. Hukum berwala kepada orang-orang kafir, atau lebih tepatnya keadaan atau macam-macam berwala kepada orang-orang kafir. Ingat, kalau saya katakan berwala itu cinta. Ya, itu apa? Cinta. Hukum mencintai orang kafir.
hukum membela orang kafir, hukum menolong orang kafir, hukum ingin selalu dekat dengan orang kafir, hukum menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai orang yang disediakan tempatnya di depan, disediakan jalan untuknya. Apa hukumnya? Hukum berwala kepada orang kafir. Maka berwala kepada orang kafir ini berbeda-beda keadaannya dan tingkatannya. Ada yang menyebabkan kepada kekufuran dan kemurtadan. Ada yang menyebabkan hanya perbuatan dosa besar dan keharaman. Taib, perhatikan baik-baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Ayyu 'ural imani awthaq." Wahai Abu Dzar, tali iman apa yang paling kuat? Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tali keimanan yang paling kuat, al-muwalatu fillah. Al-muwalat artinya saling mencintai karena Allah, saling menolong karena Allah, saling ingin dekat karena Allah. Wal mu'adatu fillah, saling membenci karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Saya membenci orang kafir, orang musyrik karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, oleh karena itu para ulama rahimahumullah taala membagi sikap berwala kepada orang kafir dibagi menjadi dua. Berwala kepada orang kafir yang kecil, ringan. Yang kedua, berwala kepada orang kafir yang besar. Berwala kepada orang kafir yang kecil, contohnya adalah menjadikan orang kafir di depan saat di dalam majlis. Dia sebagai orang yang di tengah memimpin majlis. Ini berwala kepada orang kafir dalam bentuk hal yang kecil. Dan ini tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi haram. Kemudian juga diantaranya menziarahi orang kafir, mengunjungi orang musyrik dikarenakan karena kangen, dikarenakan karena ingin bertemu, bukan karena ingin mendakwahi. Ini juga berwala kepada orang kafir yang kecil. Kemudian juga diantaranya adalah memberikan selamat kepada orang kafir, orang musyrik dalam perkara-perkara duniawi. Seperti selamat sudah diangkat menjadi ini, selamat sudah dipromosikan dapat ini, selamat, seperti ada rasa gembira dengan pencapaian seorang kafir dalam perkara-perkara dunia. Ini juga contoh berwala yang jenis kecil kepada orang kafir. Kemudian contoh yang lain juga memberikan mereka jalan. Misalkan ini jalan sempit. Kemudian kita orang beriman minggir gara-gara mereka ingin jalan. Gara-gara mereka ingin jalan. Ini termasuk berwala
kepada orang kafir yang kecil. Kemudian juga contohnya yang lain adalah menjadikan orang-orang kafir musyrik pemimpin atas orang-orang Islam. Ini contoh berwala kepada orang-orang kafir dalam bentuk yang kecil. Kemudian juga mengangkat orang-orang kafir di atas kaum muslimin. Mengangkat orang-orang kafir di atas kaum muslimin. Baik. Nah, di sana ada mualat, berwala kepada orang-orang kafir yang besar dan haram, dan ini mengeluarkan dari agama Islam. Seperti misalkan mencintai mereka disebabkan karena agama mereka. Mencintai agama mereka. Oh, agama kamu bagus. Ya, saya cinta kepada agama fulani dari agama-agama selain Islam. Kemudian ridha. Ini contoh yang kedua, ridha dengan amaliyah mereka. Ridha dengan amalan mereka, amal ibadah mereka. Kemudian yang ketiga, bercita-cita atau menyukai orang-orang kafir musyrik menang atas kaum muslimin. Menyukai orang-orang kafir menang, orang-orang musyrik menang atas kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, tidak mengkafirkan mereka atau ragu-ragu terhadap kekufuran mereka atau diam tentang kekufuran mereka. Ya. Tidak mengkafirkan, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada pembatal Islam yang sebelumnya. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, atau ragu-ragu, ataupun diam saja. Aku no comment, Jasidin. Orang-orang Yahudi Nasrani itu kafir atau musyrik, aku no comment. Nah, ini mualat kubra. Ini berwala kepada orang kafir yang besar. Atau juga adalah bertasyabbuh, menyerupakan diri kepada mereka secara mutlak. Secara mutlak itu maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai perasaan hati menyerupakan diri kepada mereka. Di sana ada istilah yang disebutkan oleh para ulama al-muwalat al-mutlaqah, berwala secara mutlak. Dari ujung A sampai Z-nya berwala, dia cinta kepada orang-orang kafir. Ada hanya sekedar mutlaqul muwalah, hanya sedikit saja dia berwala, rasa cinta. Nah, ini beda antara dua hal ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muwalat ada dua macam. Al-muwalat itu artinya berwala. Berwala artinya cinta, kemudian membela, ingin dekat terhadap orang-orang kafir. Ada dua macam. Muwalatus sughra dan al-muwalatul kubra. Berwala kepada orang-orang kafir yang kecil, yang tidak mengeluarkan dari agama Islam tetapi haram, dan berwala kepada orang-orang kafir yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam dan memurtadkan. Tadi sudah kita sebutkan, yaitu tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu tentang kekufuran mereka, atau diam, tidak ada komentar tentang keyakinan mereka. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa termasuk daripada berwala kepada orang kafir yang besar mengeluarkan dari Islam adalah at-tasyabbuh al-mutlaq,
menyerupakan diri dengan orang kafir secara mutlak. Mutlak itu tidak terbatas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai keyakinan semuanya dia menyerupakan diri dengan orang kafir. Makanya ketika ada orang mengatakan saya memakai baju ini, baju orang kafir atau aksesoris orang kafir. Ini hanya sekedar pemakaian. Dari sisi mana saya kemudian mengerjakan yang haram atau bahkan dikeluarkan dari agama Islam? Maka kita katakan dari sisi wala. Dari sisi apa? Wala. Kalau Anda memakainya hanya sekedar ingin bertoleransi, maka berarti Anda mengerjakan wala sughra. Mencintai kecil terhadap orang-orang kafir. Dan itu diharamkan dalam agama Islam. Karena orang beriman tidak diperbolehkan saling cinta mencintai, kasih mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau Anda memakainya aksesoris orang kafir, baik warnanya, atributnya, atau bentuk-bentuk pakaian khusus mereka, karena Anda suka dengan agama mereka, maka ini keluar dari Islam. Ini keluar dari agama Islam. Baik. Saya ingin menuliskan beberapa kata-kata yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu al-wala. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahasa Arabnya. Al-wala, kemudian al-bara. Kemudian dari al-wala ini nanti ada pecahan katanya adalah al-wali. Kemudian ini dari pecahan katanya adalah al-bari. Al-wali, al-bari. Ini pecahan katanya juga nanti adalah mualat. Mualat. Pecahan katanya juga adalah al-bara, sama. Mualat, al-wali, al-wala. Ini semuanya sama. Dan ini adalah menunjukkan cinta, al-mahabbah, kemudian tolong, an-nusrah, kemudian dekat, al-qurb. Sedangkan ini adalah jauh. Dalam bahasa Arabnya al-bu'du. Terputus. Al-inqita'. Kemudian benci. Al-bughdu. Nah, ini kata-kata yang al-wala, al-wali, mualat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Dari kata wali, jamaknya, jamak wali adalah awliya. Nanti semuanya pecahan katanya ini ke sini. Pecahan kata yang al-bara ke sini. Sama, hampir maknanya semuanya sama dengan itu. Baik. Sekarang poin selanjutnya masih permasalahan yang kedua, yaitu contoh-contoh muwalatul kuffar. Contoh-contoh muwalat
al-kuffar. Contoh-contoh bersikap wala kepada orang-orang kafir. Yang pertama, menolong, memberikan pertolongan dan kekuatan untuk mengalahkan kaum muslimin. Dan contoh dari mualat seperti ini mengeluarkan dari agama Islam. Dan ini yang dibawakan oleh penulis. Menolong orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Dalilnya yang dibawakan oleh penulis surah Al-Maidah ayat 51. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Nah, ini pecahan katanya juga, ini kata kerjanya. Ya. Yatawalla. Siapa yang bertawalla kepada orang kafir, maka ia bagian dari orang kafir. Siapa yang berwala, cinta, menolong, ingin dekat selalu dengan orang-orang kafir, terutama untuk mengalahkan kaum muslimin, maka dia bagian dari orang kafir tersebut. Ya, bagian dari orang kafir tersebut. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain diantaranya adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai olok-olok dan bahan mainan. Siapa mereka yang menjadikan agama Islam sebagai olok-olok dan bahan mainan? Yaitu ahlul kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang kafir. Jangan kalian jadikan dua orang ini sebagai aulia. Aulia jamak daripada apa tadi? Wali. Ya, jadi jangan bingung untuk kata-kata macam-macam itu. Wala, wali, aulia, mualat, yatawalla, itu semuanya sama. Fokus kepada cinta, kepada ingin dekat, memberikan pertolongan, kasih sayang. Ya, ini ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Maidah ayat 57. Ya. Di akhir ayat Allah berfirman, "In kuntum mu'minin." Jika kalian orang beriman. Artinya tanda orang beriman adalah orang yang tidak menjadikan orang-orang ahlul kitab sebelum kita dan orang-orang kafir yang menjadikan agama kita sebagai olok-olokan dan bahan mainan sebagai wali. Ya, sebagai wali. Ini para ikhwah. Ayat berapa tadi? Al-Maidah ayat 57. Ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada sikap berwala kepada orang kafir adalah mencintai, mengasihi orang kafir. Kalau tadi kan menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Yang kedua adalah mencintai, mengasihi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ini contoh berwala kepada orang kafir. Dalilnya surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman
yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa aduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum wa 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Wahai engkau tidak mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini nggak mungkin nyatu. Yang cinta kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mungkin saling kasih mengasihi, cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka adalah bapak kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, kerabat kalian. Orang-orang ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka telah tertulis dalam hati mereka keimanan. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam ayat yang panjang, surat Al-Mumtahanah ayat 1-4. Ini dalil tegas sekali. Makanya kadang-kadang keyakinan ini sebagian orang yang terlalu toleransi sampai terlalu berlebihan kepada orang kafir, akhirnya mereka menentang ayat ini. Ya, akhirnya mereka membenci ayat ini. Coba saya baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku, musuh Allah, dan musuh kalian, orang-orang beriman, sebagai wali. Siapa musuh Allah? Siapa musuh orang-orang beriman? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian berikan kepada mereka rasa cinta, kasih sayang. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal mereka telah kufur dengan apa yang diberikan kepada kalian berupa kebenaran. Kufur terhadap Al-Quran, kufur terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu orangnya kita cintai. Ini enggak masuk akal. Yukhrijuna rasul. Mereka mengusir para rasul. Wa iyyakum, dan mengusir kalian. An tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum fi jihadin fi sabili in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardhati. Ketika kalian beriman kepada Allah Rabb kalian, saat kalian keluar berjihad di jalan aku dan mencari keridhaanku. Ya enggak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian saat beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka mengusir kalian, lalu kalian cinta kepadanya. Ini enggak masuk akal. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian ada rasa cinta di dalam hati kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukannya dari kalian, sungguh ia telah sesat dari jalan yang benar. Iyathqafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatuhum bis-su' wa waddu law takfurun. Yang artinya iyathqafukum, jika mereka memberikan kepada kalian sesuatu, maka sebenarnya mereka adalah musuh bagi kalian. Musuh bagi kalian. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatuhum bisu. Mereka dengan tangan mereka, dengan lisan mereka memberikan keburukan kepada kalian. Wa waddu law takfurun. Dan mereka ingin kalian kufur. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Tidak akan bermanfaat bagi kalian kalau kalian katakan, wah ini keluarga saya, ini anak-anak saya pada hari kiamat. Enggak manfaat. Yang ini muslim, yang ini kafir. Meskipun ini kerabat tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya. Yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Akan dipisahkan di antara kalian. Allah mengetahui, maha melihat apa yang telah kalian lakukan. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah.
Sungguh telah nampak bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Bagaimana suri tauladana? Idh qalu, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman berkata kepada bapaknya dan kepada orang-orang yang penyembah berhala. Idh qalu liqaumihim, berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri. Nah, ini bura'a. Bura'a. Ya, bari jamaknya bura'a'u. Ya, kalau ini jamaknya wali aulia. Bari jamaknya bura'a'u minkum. Ya. Kami berlepas diri dari kalian. Kami membenci, kami memusuhi, ya, berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'budun, dan apa yang kalian ibadahi min dunillah, selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan, selamanya. Hatta tu'minu billahi wahidah, sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Begitu semestinya orang-orang yang berwala kepada Islam saja. Maka contoh wala kepada orang-orang kafir, mencintai dan kasih sayang terhadap orang-orang kafir. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, termasuk daripada berwala kepada orang-orang kafir adalah tinggal bersama orang-orang kafir karena membenci tinggal dengan orang-orang Islam. Berkumpul, bertempat tinggal, bergabung dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik karena membenci kaum muslimin. Nah, ini wala kepada wala kepada orang-orang kafir. Al-Imam Ibnu Hazm, kalau tidak salah beliau ini ulama Islam abad ketiga atau abad keempat Hijriah. Dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan, perhatikan baik-baik. Man lahiqa bidaril kufr, siapa yang bergabung, masuk dengan tempat daerah kekufuran, wal harb, dan pertempuran di sana. Mukhtaran, karena dia memilih untuk tinggal di sana. Muhariban liman yalihi minal muslimin, sebagai bentuk ingin memerangi kaum muslimin. Fahuwa bihadzal fi'il murtaddun lahu ahkamul murtad kulluha. Maka dia dengan perbuatan ini murtad. Ia memiliki hukum-hukum kemurtadan seluruhnya. Min wujubil qatl alaihi, seperti wajib dipenggal lehernya. Mata qadira alaihi wa min ibahati malih, kapan bisa dipenggal, penggal. Dan juga halal hartanya. Wamfisakhi nikahih, dan pernikahannya dipisah. Misalkan ada suami bergabung dengan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, maka istrinya langsung pisah. Cari dari lelaki kaum muslimin. Ya. Itu bukan cerai, pisah. Al-fasakh namanya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabra' min muslimin. Wa amma min man farra ila ardil harb li dhulmin khafahu wa lam yuharibil muslimin wa la a'anahum wa lam yajid fil muslimin man yujiruhu fahadha la syai'a alaihi li'annahu muttarrun mukrah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berlepas diri dari seorang muslim. Artinya ini ada muslim malah
bergabung di daerah orang-orang kafir dan orang-orang kafir ini memerangi kaum muslimin. Sedangkan Rasulullah SAW tidak berlepas diri dari orang-orang muslim. Enggak pernah Rasulullah SAW bergabung dengan orang-orang kafir. Kemudian, tetapi adapun orang yang dia kabur dari medan pertempuran karena kezaliman yang dia takuti, dan dia tidak memerangi kaum muslimin, tidak menolong orang-orang kafir juga untuk memerangi kaum muslimin, dan dia tidak mendapati di tengah-tengah kaum muslimin yang menjaganya, maka yang seperti ini tidak ada dosa atasnya karena dia terpaksa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya pernah di sebuah negara Eropa, kemudian mereka bercerita, panitia kajiannya bercerita, bahwa banyak dari penduduk Indonesia yang ke sini meminta permanen residen untuk tinggal permanen di negeri ini dengan cara mereka membawa anak-anak perempuan mereka. Kemudian mereka mengadu kepada pemuka-pemuka agama selain Islam, bahwa ini anak perempuan saya di negeri saya akan dimutilasi. Kalau bahasa kita dikhitan. Dan negara-negara di Eropa tidak setuju dengan perbuatan itu dan mereka menganggap perempuan dikhitan itu mutilasi. Maka akhirnya pemuka agama lain itu pun kemudian menampung mereka, memberi makan mereka setiap hari dan menyelesaikan urusan mereka, masukkan ke mahkamah sampai keluar permanen residen, tempat tinggal permanen, karena dianggap orang ini keluar dari Indonesia untuk apa? Untuk kabur dari permutilasian. Paham maksud saya? Sehingga ini harus ditolong. Jangan sampai kena yang menyelisih hak asasi manusia. Ini saya khawatir orang-orang yang seperti ini keluar dari agama Islam. Dan mereka tinggal di tempat ibadah agama lain. Dan itu terjadi. Kisah nyata. Hanya sekedar ingin tinggal di negeri orang yang minoritas muslim, mayoritas kafir musyrik, dan terlihat saja. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, termasuk sikap berwala kepada orang kafir menyerupakan diri dengan orang kafir. Yang kelima, yaitu termasuk bersikap wala kepada orang kafir adalah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menyatukan agama, wahdatul adyan, penyatuan agama. Ini termasuk daripada berwala kepada orang-orang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya, dan ia termasuk di akhirat orang-orang yang merugi. Baik. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang ketiga. Hukum bertasyabuh dengan orang kafir. Pengertian bertasyabuh adalah melakukan yang semisal dan yang serupa. Jadi tasyabuh itu antara dua sesuatu. Yang satu melakukan yang semisal dengan yang lain. Yang satu melakukan serupa dengan yang lain. Itu secara bahasa.
Adapun secara istilah syariat, tasyabbuh artinya adalah seorang muslim dengan sengaja menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perkara yang khusus dimiliki oleh orang-orang kafir. Baik itu berupa perkara-perkara ibadah atau kebiasaan. Saya ulangi, tasyabbuh secara terminologi syar'i artinya adalah seorang muslim menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dengan sengaja dalam perkara yang merupakan kekhususan orang-orang kafir, baik itu dalam perkara ibadah atau kebiasaan. Baik. Dalil tentang larangan bertasyabbuh, menyerupakan diri dengan sengaja terhadap orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang khusus dimiliki oleh orang-orang kafir dari perkara akidah atau ibadah atau kebiasaan mereka. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, inna hadhihi thiyabul kuffar fala talbasha. Ini adalah pakaian orang-orang kafir, jangan kalian pakai, jangan kamu pakai. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, jauhilah orang-orang musyrik, uhfus syawarib wa akhul liha, tipiskan kumis dan biarkan panjang jenggot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Kaum Yahudi Nasrani tidak mengecat jenggot mereka, tidak mengecat uban mereka, maka selisihilah mereka. Ini menunjukkan bahwa menyelisihi orang kafir tuntutan dalam agama. Dan itu ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan larangan-larangan seseorang bertasyabbuh dengan orang kafir. Nah, inilah pembatal keislaman yang ke-8 selesai walhamdulillah dalam satu pertemuan. Wallahu a'lam. Pertanyaan, ketika orang tua bercerai kemudian anaknya dititipkan pengasuhannya kepada keluarga yang kafir dan anak tersebut dibesarkan dengan agama mereka, siapa yang menanggung dosa sedangkan orang tuanya muslim? Maka jawabannya dua-duanya. Orang tuanya berdosa, tidak bertanggung jawab atas agama anaknya, fitrah anaknya, akidah anaknya. Anaknya juga berdosa memilih kekufuran dibandingkan keislaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dilahir di atas fitrah. Fitrah di sini maksudnya adalah Islam. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia yuhawidani, Yahudi, au yunassirani, menjadi Nasrani, au yumajjisani, atau menjadi Majusi. Maka orang tuanya berdosa, anaknya pun yang memilih menjadi orang selain Islam berdosa karena menyelisihi fitrahnya sebagai seorang manusia. Wallahu a'lam.
ibu saya murtad karena menikah dengan orang kafir dan mempunyai anak. Sekarang ibu saya sudah meninggal. Apakah saya masih boleh berhubungan dengan saudara tiri saya? Dengan menanyakan kabar keluarganya, apakah saya boleh berziarah ke makam ibu saya ketika saya kebetulan ada keperluan di daerah ibu saya dimakamkan? Karena makam ibu saya ada di Pulau Indonesia bagian timur. Lu kada betakun ibu pian di mana? Ya. Taib. Yang jelas tidak diperbolehkan berziarah kepada kuburan orang kafir. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk seseorang Muslim diperbolehkan berziarah ke kuburan mana saja. Karena berdasarkan keumuman hadis Rasul, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan-kuburan. Di sini umum, kuburan siapapun, agama Islam kah, agama kafir kah. Tetapi tujuannya adalah sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan kehidupan akhirat. Dan Nabi Muhammad SAW ketika meminta izin untuk memintakan ampunan untuk ibunya, maka tidak diizinkan. Lalu beliau meminta izin untuk berziarah kubur, maka diizinkan. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang berziarah kubur kepada kuburan orang-orang yang tidak beragama Islam. Tetapi tidak diperbolehkan mendoakan orang yang mati di atas kekufuran dengan ampunan dan rahmat. Ya. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan maghfirah, ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah para kerabat, setelah jelas bagi mereka, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Wallahu a'lam. Adapun berhubungan dengan saudara tiri yang berarti dia adalah saudara seibu bukan sebapak, maka jawabannya diperbolehkan saja sebatas berhubungan keluarga. Tetapi rasa cinta tidak diperbolehkan jika dia orang kafir. Wallahu a'lam. Bagaimana mengamalkan al-wala dan al-bara kepada orang tua yang masih beranggapan bahwa bulan Safar adalah bulan diturunkannya bala? Maka seorang muslim wajib meyakini tidak ada bulan sial. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la safar, la adwa, wala tiyarah, wala hammah, wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Dan tidak ada bulan Safar dalam beberapa penjelasan. Safar di sini adalah bulan. Penjelasan yang lain, Safar di sini adalah penyakit yang ada dalam perut. Tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Siapa yang meyakini bahwa ada hari, bulan, tahun, tanggal, minggu yang sial, maka ini adalah syirik asghar. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Akan tetapi dosa besar. Dan apabila dia meyakini bulan Safarlah yang memberikan pengaruh, mencipta, mengatur, berkuasa atas kesialan, maka ini syirik akbar. Karena berarti menjadikan selain Allah sama dengan Allah dalam perkara penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Tetapi jika hanya sebatas sebab bahwa bulan Safar diyakini bulan sial hanya sebatas sebab, maka ini syirik asghar. Taib. Kalau begitu bagaimana sikap kita kepada orang tua yang masih berkeyakinan seperti ini? Maka jawabannya adalah kita wala
kepada orang tua karena dia masih sebagai seorang muslim. Asal hukumnya ada keislaman di dalam dirinya. Kita cinta dan kita menasihati orang tua tersebut bahwa keyakinan ini adalah menyimpang. Dan kita bara, berlepas diri, membenci dari keyakinan tersebut bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Wallahu a'lam. Kakak kandung saya ada yang beragama selain Islam. Hubungan kami sangat baik, saling menasihati dan saling tolong-menolong kalau ada keperluan, saling membantu. Ini apa hukumnya, Ustaz? Apakah termasuk saya berwala dengan orang kafir? Mohon selesai. Jawabannya tidak. Inilah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang-orang yang terlalu kebablasan di dalam keyakinan bertoleransi di antar umat beragama. Keyakinan Islam, akidah Islam meyakini akidah al-wala dan al-bara, yaitu loyal, cinta, menolong, dekat hanya kepada Allah, Rasulullah, Islam, dan orang-orang beriman. Dan bara, berlepas diri, membenci, memusuhi kepada kesyirikan, kekufuran, dan para pelakunya. Tetapi bukan berarti dengan keyakinan ini kemudian kita berbuat zalim, berbuat semena-mena, tidak berbuat baik kepada orang yang selain agama Islam. Tidak. Sama sekali tidak. Kita mempunyai tetangga, misalkan orang yang selain beragama Islam, apapun agamanya. Maka masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibril yusini bil jar mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarithu. Masih saja Jibril alaihissalam mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga di sini umum. Meskipun mereka orang kafir, berbuat baiklah. Sampai aku kira tetangga itu akan menjadi ahli waris. Maka keyakinan al-wala dan al-bara tidak menjadikan kita berbuat zalim. Kemudian tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang selain beragama Islam. Tetapi keyakinan al-wala dan al-bara adalah menjadi rambu batasan bagi kaum muslimin kapan dia boleh bergaul dan kapan dia membatasi pergaulan. Seperti misalkan Allah berfirman dalam Al-Quran tentang berbakti kepada orang tua. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk kufur terhadap Allah, maka jangan taati mereka berdua, tetapi gauli mereka berdua dengan baik. Jadi sekali lagi, keyakinan al-wala dan al-bara tidak menjadikan seorang muslim kemudian berbuat zalim kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tidak berbuat baik kepada orang-orang kafir, orang musyrik. Kenapa? Karena wala dan bara itu fokusnya kepada hati. Wala rasa cinta di dalam hati, bara rasa benci di dalam hati. Wallahu a'lam. Apa hukumnya memakai pakaian bekas orang kafir yang bermerek? Asal pakaian tersebut adalah bukan pakaian khusus yang dimiliki oleh orang kafir, maka tidak mengapa. Hanya sebatas bekas, kemudian kita beli, maka ini tidak ada yang berkaitan dengan tasyabbuh dengan orang kafir. Tasyabbuh batasannya adalah kekhususan. Kekhususan yang dimiliki oleh orang kafir, baik di dalam perkara ibadah atau kebiasaan mereka. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Taib. Ini sebentar lagi akan selesai, mungkin 2 pertemuan lagi.
saya sangat berharap bagian dakwah sudah memikirkan kira-kira gantiannya dari pengajian Rabu malam Kamis apa? Atau pian anak mengganti ustadznya? Terserah aja lah. Alhamdulillah. Ya. Nah ini mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.